Baik, selamat pagi Bu Valeri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kami akan menjelaskan tentang sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya, Angela Ariesta, lalu ada Cesa Ramadhani Putri, ada Shalom Monica Valeri, ada Kak Johannes Deo Mario, dan Kak David Wangsa. Baik, awal mula terjadinya sengketa ini yaitu ketika kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia melakukan perundingan terhadap batas-batas landasan kontinen terkait wilayah dari negara masing-masing negara. Nah, ketika terjadi perundingan tersebut, Malaysia dan Indonesia eh, berdebat terkait kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Pulau Legitan. Sebelumnya, penyelesaian sengketa ini yaitu sudah pernah dilakukan dalam tingkatan pemerintah masing-masing negara, namun pada akhirnya tidak juga menemukan titik akhir, sehingga kedua negara sepakat untuk menyerahkan kasus ini kepada Mahkamah Internasional dan pada bulan November 1998, sengketa kedua pulau ini sudah mulai diperiksa. Namun Filipina eh, sempat melakukan intervensi terkait klaim dari wilayah Sabah, namun ditolak dan putusannya itu dijatuhkan pada tanggal 23 Oktober 2001. Indonesia juga mengklaim kedua pulau tersebut berdasarkan pada perjanjian 1891 yang dibuat antara negara Inggris dan juga Belanda, di mana berdasarkan ketentuan tersebut, Sipadan dan Legitan masuk ke dalam wilayah Belanda dan kemudian diwariskan kepada Indonesia. Dan argumentasi yang membuat Malaysia menang ialah Mahkamah Internasional berpendapat bahwasannya Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan efektivitas kepada kedua pulau tersebut dibandingkan dengan Belanda yang menjadikan titik eh, poin kedaulatan. Lalu Mahkamah Internasional juga mengacu kepada putusan Denmark dan melawan Norway dalam kasus legal status of Eastern Greenland yang menentukan dua kriteria untuk menunjukkan adanya efektivitas. Yang pertama, adanya efektivitas, kehendak, dan kemauan untuk bertindak sebagai negara pada wilayah yang disengketakan. Yang kedua, yaitu karena adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara. Next. Selanjutnya, rumusan masalah yang kelompok kami ambil yaitu ada yang satu, penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Yang kedua, terkait dampak dari sengketa Pulau Sipadan dan Legitan terhadap negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, yaitu dampaknya kepada negara Indonesia. Next. Baik, oke. Untuk peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa. Karena sengketa yang tidak kunjung usai, maka pihak Indonesia menyampaikan usulan untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui Dewan Tinggi ASEAN atau ASEAN High Council untuk menyelesaikan konflik antar negara anggota ASEAN namun ditolak. Malaysia lebih setuju untuk sengketa ini dibawa ke ICJ, tetapi dari pihak Indonesia juga menolak. Menolak apabila dibawa ke ICJ. Sebelumnya ASEAN sudah memfasilitasi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa dengan negosiasi di mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Piagam ASEAN yaitu menyelesaikan dengan negosiasi. Next. Kemudian setelah melalui proses yang lama, akhirnya pihak Malaysia dan Indonesia setuju untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional, di mana hal ini adalah hal yang bagus, agar sengketa ini dapat diselesaikan tanpa ada kekerasan dan tanpa adanya intervensi negara lain yang ingin mengambil untung dalam sengketa tersebut. Lalu, sengketa diajukan ke Mahkamah Internasional, masing-masing negara memberikan klaim mereka masing-masing. Baik, dari Malaysia memberikan tiga pernyataan, yaitu pertama, Malaysia mengklaim bahwa hak atas kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan yang terakhir adalah Malaysia. Sama halnya Indonesia juga mengklaim hal serupa tetapi hal itu tidak dibenarkan. Malaysia berargumen bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan secara damai dan berkesinambungan atau continuous peaceful possession sejak tahun 1878. Ditambah lagi pada waktu itu Belanda serta Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut, di mana menurut hukum internasional pihak ketiga berhak memiliki kedaulatan atas pulau yang telah ditelantarkan untuk kurun waktu yang lama oleh pemilik aslinya atau disebut sebagai daluarsa prescription. Selanjutnya, Malaysia juga mengklaim bahwa perjanjian 1981 itu tidak valid mendukung klaim Indonesia terhadap kedua pulau tersebut.
karena perjanjian tersebut mengatur batas daratan wilayah Borneo dan tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Borneo. Next. Baik, untuk Indonesia juga memiliki tiga poin juga, sama seperti Malaysia, yaitu Indonesia berargumen bahwa kedaulatan pulau tersebut sudah tercantum pada perjanjian yang pernah dibuat di zaman penjajahan Belanda dan Inggris pada tahun 1891 yang termaktub dalam pasal 4. Namun hal ini juga ditolak oleh Mahkamah Internasional karena perjanjian tersebut tidak begitu jelas dan dianggap ingin membatasi garis laut atau ingin mengalokasikan pulau-pulau di luar sebatik. Karena kedua pulau kecil tersebut letaknya lebih dari 40 mil dari sebatik, karenanya tidak bisa dianggap milik geografis. Kedua, Indonesia juga mengklaim bahwa dahulu Sipadan dan Ligitan adalah kepemilikan dari Sultan Bulungan dari Kalimantan Timur. Akan tetapi hal tersebut tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, karena pengadilan tidak menerima praktik dari kerajaan terdahulu, sehingga klaim tersebut ditolak oleh Mahkamah Internasional. Ketiga, kelanjutan dari Belanda yang diklaim sebagai tindakan berdaulat dan efektif kontrol terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan tidak berlanjut. Walaupun dari pihak Angkatan Laut Belanda dan pesawat sering berpatroli di daerah Sipadan dan Ligitan, tidaklah membuktikan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah kedaulatan mereka. Kemudian ada dampak dari sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap negara Indonesia. Yang pertama, salah satu dampak utama dari sengketa ini adalah kehilangan kedaulatan Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Ia berpotensi menjadi wilayah Malaysia. Jika kedua pulau tersebut akhirnya ditetapkan sebagai wilayah Malaysia, Indonesia akan kehilangan kontrol dan akses terhadap sumber daya alam yang meliputi potensi perikanan serta peluang ekonomi yang terkait dengan pulau-pulau tersebut. Yang kedua, potensi pendapatan dari sektor pariwisata dan industri perikanan yang terkait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan akan terancam, mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dampak ini juga dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan sebagai sumber penghasilan utama. Dalam permasalahan ini, penanganan sengketa perbatasan dengan Malaysia menjadi sangat krusial untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia serta memastikan keberlanjutan sektor pariwisata dan industri perikanan di wilayah tersebut. Next. Kemudian, yang ketiga, jika penyelesaian sengketa ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, maka dapat memicu ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan tersebut berpotensi menghambat kerjasama bilateral dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan stabilitas keamanan di kawasan. Yang terakhir, dampak sengketa ini juga dapat memiliki potensi untuk berdampak pada interaksi sosial antara penduduk Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan. Konflik yang terjadi seringkali dapat memicu timbulnya semangat nasionalisme yang kuat dan berpotensi merusak persepsi serta relasi antara warga kedua negara. Dalam konteks ini, perselisihan wilayah tersebut berpotensi menghambat kerjasama lintas batas dan pertukaran budaya yang selama ini menjadi elemen penting dalam memperkuat kolaborasi regional dan memperkaya hubungan antar negara. Next. Ya, selanjutnya dampak dari sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap negara ASEAN. Yang pertama telah menghina simbol perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, yang dikenal dengan The ASEAN Way, dengan penyelesaian kasus sengketa melalui Mahkamah Internasional. Hal ini bertolak belakang dengan isi dari himne yang ingin sengketa antar negara member ASEAN memakai norma dan prinsip-prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, tindakan non-konfrontatif terhadap konflik, dan menekankan pada musyawarah dan mufakat. Sekaligus mengurangi arti dari eksistensi hukum simbol ASEAN untuk seluruh negara anggota di dalamnya. Poin kedua, sengketa tersebut menjadi perhatian pertahanan negara-negara ASEAN lainnya karena berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan strategi pertahanan negara. Yang ketiga, perselisihan tersebut juga menyebabkan hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi tegang, yang berimplikasi pada persatuan dan kerjasama di segala bidang negara anggota ASEAN. Selanjutnya. Baik, lalu ada kesimpulannya. Jadi sengketa ini bermulai di tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia saling mengklaim kedua pulau tersebut dan setelah menetapkan batas landas kontinen. Malaysia sendiri membangun resort dan sektor pariwisata di pulau-pulau tersebut yang sengketa ini.
Negosiasi antara kedua kedua negara di tahun 1988 dan 1997 tidak berhasil mencapai kesepakatan. Indonesia mencoba membawa sengketa ini ke Dewan Tinggi ASEAN, tetapi ditolak. Malaysia mendukung penyelesaian melalui Mahkamah Internasional ICJ, tetapi Indonesia tidak setuju. Setelah proses yang cukup panjang, Malaysia dan Indonesia setuju untuk membawa sengketa ini ke ICJ. Langkah positif untuk menyelesaikan konflik secara damai. Malaysia mengklaim kedua pulau berdasarkan sejarah transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris sejak 1878. Indonesia juga mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut berdasarkan perjanjian pada zaman penjajahan Belanda dan Inggris pada tahun 1891. ICJ menolak klaim Indonesia berdasarkan perjanjian tersebut karena tidak jelas dan tidak mencakup kepulauan terpisah dari Pulau Borneo. Klaim Indonesia bahwa kedua pulau tersebut milik Sultan Bulungan dari Kalimantan Timur juga ditolak karena bukti yang lemah. Argumen bahwa Belanda memiliki kontrol yang efektif juga tidak diterima oleh ICJ. Pada akhirnya, Pulau Sipadan dan Linggitan ini sendiri menjadi hak milik dari Malaysia. Lalu ada saran dari kelompok kami, yaitu Indonesia lebih peka terhadap lingkungan sekelilingnya. Kedua, pemerintah meningkatkan sistem keamanan di seluruh wilayah Indonesia dan menanamkan cinta rasa tanah air bagi ke seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.